Halo anak-anak, berjumpa lagi bersama Ibu Delci. Di pertemuan kedua ini, kita akan belajar tentang perkalian pada perpangkatan. Yang pertama, mengalikan dua perpangkatan dengan basis yang sama. Ingat, basis itu sama dengan bilangan pokok. Jadi, jika dua perpangkatan dengan basis yang sama itu dikalikan, itu sama saja dengan menjumlahkan pangkatnya. Jadi ini rumusnya A pangkat M kali A pangkat N. Basisnya sama yaitu A. Maka hasilnya sama dengan A pangkat M tambah N. Yang kita jumlahkan di sini hanya pangkatnya. Dan bilang pokoknya tetap. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya perhatikan bagian ayo kita amati. Di sini di kolom pertama yaitu operasi perkalian pada perpangkatan. Ini soalnya, ini nanti adalah operasi perkalian berulang. Dan ini hasil perpangkatannya. Sekarang coba lihat nomor 1, 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. Nah, 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3, di sini basisnya sama yaitu 3. Pangkatnya beda 2 dan 3. Maka operasi perkalian 3 pangkat 2 itu kan sama dengan 3 dikalikan sebanyak 2 kali, berarti 3 kali 3 kali 3 pangkat 3, berarti 3 dikalikan sebanyak 3 kali, 1, 2, 3. Hasilnya berapa? Maka kita jumlahkan 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasilnya 3 pangkat 5. Sekarang min 3 pangkat 2 kali min 3 pangkat 3. Di sini bilangan pokoknya sama yaitu min 3. Min 3 pangkat 2 berarti min 3 kali min 3 kali min 3 pangkat 3 berarti min 3 dikalikan sebanyak 3 kali, 1, 2, 3. Maka dijumlahkan 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya min 3 pangkat 5. Kemudian yang terakhir Y pangkat 5 kali Y pangkat 2. Y pangkat 5 berarti Y dikalikan sebanyak 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5 kali Y pangkat 2 berarti Y dikalikan sebanyak 2 kali, 1, 2. Kemudian kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasilnya Y pangkat 7. Nah, cara di dalam tabel ini dapat dikerjakan secara singkat menggunakan rumus ini, bahwa dengan basis yang sama maka yang kita jumlahkan pangkatnya, atau bilangan dengan basis yang sama jika dikalikan maka kita menjumlahkan pangkatnya. Dengan menggunakan rumus tadi A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Maka 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 2 tambah 3. Hasilnya sama dengan 3 pangkat 5. Kemudian yang kedua, min 3 pangkat 2 kali min 3 pangkat 3. Basisnya sama, berarti min 3 pangkat 2 tambah 3. Hasilnya sama dengan min 3 pangkat 5. Yang ketiga, Y pangkat 5 kali Y pangkat 2. Basisnya sama yaitu Y, berarti Y pangkat 5 tambah 2. Hasilnya sama dengan Y pangkat 7. Sama dengan yang di tabel. Karena yang di tabel ini kita buat perkalian berulang, tapi yang bagian bawah ini cara cepat dengan menggunakan rumus. Nah, sekarang kita coba kerjakan bagian yang kolom kosong dengan menggunakan rumus A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Maka di sini 6 pangkat 4 kali 6 pangkat 2. Bilangan pokoknya adalah 6. Berarti 6 pangkat 4 tambah 2. Hasilnya sama dengan 6 pangkat 6. Kemudian sepertiga pangkat 2 kali sepertiga pangkat 5. Bilangan pokoknya sama yaitu 1/3. Berarti 1/3 pangkat 2 tambah 5 sama dengan 1/3 pangkat 7. Yang ketiga, di sini bilangan pokoknya min 1/4, di sini juga min 1/4. Berarti min 1/4 pangkat 3 tambah 4. Hasilnya sama dengan min 1/4 pangkat 7. Sekarang lanjut bagian kedua,
yaitu memangkatkan suatu perpangkatan. Jadi, jika suatu perpangkatan dipangkatkan lagi, ini perpangkatan, ini kan A pangkat M itu sama dengan perpangkatan. Dipangkatkan lagi, dipangkatkan N lagi, itu sama saja dengan mengalihkan pangkatnya. Berarti bilangan yang sudah kita pangkatkan kemudian dipangkatkan lagi, maka caranya kita mengalihkan bilangan pangkatnya. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal. Di sini di dalam tabel ini perpangkatan suatu perpangkatan yaitu 4 pangkat 2 pangkat 3. Maka operasi perkaliannya artinya apa? Di sini kita ketahui bahwa 4 pangkat 2 itu dikalikan sebanyak 3 kali. Berarti 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 2. Dan 4 pangkat 2 itu kan sama dengan 4 kali 4 kali 4 pangkat 2 lagi 4 kali 4 kali 4 pangkat 2 lagi 4 kali 4. Maka jumlahnya nanti 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Jumlahnya ada 6. Maka hasilnya 4 pangkat 6. Yang kedua 4 pangkat 3 pangkat 2. Artinya apa? 4 pangkat 3 ini dikalikan sebanyak 2 kali. 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 3. Nah, kita ketahui bahwa 4 pangkat 3 ini sama dengan 4 dikalikan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3 kali 4 pangkat 3 lagi 1, 2, 3. Maka jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 4 pangkat 6. Yang ketiga, M pangkat 4 pangkat 2. Artinya M pangkat 4 dikalikan sebanyak 2 kali. Berarti M pangkat 4 kali M pangkat 4. Kita ketahui bahwa M pangkat 4 itu sama dengan M dikalikan sebanyak 4 kali. Begitu juga dengan M pangkat 4 yang ini, berarti M dikalikan sebanyak 4 kali. Jumlahnya nanti pasti M pangkat 8. Nah, cara yang di dalam tabel ini dengan menggunakan rumus akan menjawab pertanyaannya dengan cepat. Rumus tadi A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Maka kita jabarkan di sini 4 pangkat 2 kali pangkat 3 berarti 4 pangkat 2 kali 3 sama dengan 4 pangkat 6. Kemudian 4 pangkat 3 pangkat 2 berarti 4 pangkat 3 kali 2 sama dengan 4 pangkat 6. Yang ketiga, M pangkat 4 pangkat 2 berarti M pangkat 4 kali 2 sama dengan 8. Hasilnya sama dengan yang di tabel. Nah, untuk lebih jelasnya sekarang kita lengkapi bagian ayo kita mencoba. Di sini kita lengkapinya langsung menggunakan rumus. Rumus tadi A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Maka untuk nomor 1 7 pangkat 4 pangkat 3 berarti sama dengan 7 pangkat 4 kali 3. Hasilnya sama dengan 7 pangkat 12. 4 kali 3 itu sama dengan 12. Kemudian N pangkat 5 pangkat 2 berarti N pangkat 5 kali 2 hasilnya sama dengan N pangkat 10. Yang ketiga 7 pangkat 3 pangkat 4 berarti 7 pangkat 3 kali 4 hasilnya sama dengan 7 pangkat 12. Yang terakhir N pangkat 2 pangkat 5 berarti N pangkat 2 kali 5 hasilnya sama dengan N pangkat 10. Nah, sekarang bagaimana jika di dalam soal ini, contohnya bagian terakhir ini, di sini kan ada variabel N. Bagaimana jika ditambahkan dengan koefisien? Misalnya koefisiennya 2 N kuadrat atau N pangkat 2 pangkat 5. Nah, berarti di sini 2 ini pangkatnya 1 tidak ditulis berarti 2 pangkat 1 kali 5 kali
N pangkat 2 kali 5. Hasilnya nanti sama dengan 1 kali 5 berarti 2 pangkat 5. N pangkat 2 kali 5 berarti N pangkat 10. Baru kita cari hasil dari 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu sama dengan 32 N pangkat 10. Nah, untuk lebih jelas nanti ada contoh soal di bagian terakhir. Next, bagian ketiga yaitu memangkatkan suatu perkalian bilangan. Nah, pada suatu perkalian bilangan, jika dipangkatkan itu sama saja dengan memangkatkan masing-masing bilangan, kemudian baru dikalikan. Nah, rumusnya A kali B, ini yang namanya memangkatkan suatu perkalian bilangan. A kali B dipangkatkan N sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Ini tadi sama dengan contoh soal yang terakhir dari bagian kedua tadi. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh-contoh. Di sini 5 kali 3 pangkat 3. Artinya kalau di dalam operasi perkalian berulangnya, berarti 5 kali 3 itu dikalikan sebanyak 3 kali. Berarti 5 kali 3 kali 5 kali 3 kali 5 kali 3. Kemudian kita keluarkan dari dalam kurung 5 kali 3 kali 5 kali 3 kali 5 kali 3. Kemudian kita kelompokkan yang sejenis 5, 5, 5. Kasih masuk dalam kurung berarti 5 kali 5 kali 5 kali 3 kali 3 kali 3. Hasilnya berapa? 5 di sini ada 3 dan 3 ada 3 atau totalnya ada 3. Berarti hasil perpangkatannya 5 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Nomor 2, 2 kali 3 pangkat 4. Artinya apa? 2 kali 3 itu dipangkatkan atau dikalikan sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Kemudian keluarkan dari dalam kurung seperti ini. 2 kali 3 kali 2 kali 3 kali 2 kali 3 kali 2 kali 3. Kemudian kelompokkan yang sejenis atau angka yang sama 2 dengan 3. Berarti 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 3-nya juga ada 4. 1, 2, 3, 4. Maka hasil perpangkatannya 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 4. Kemudian yang terakhir, B kali Y pangkat 2. Artinya di sini, ini bukan 6, tapi di sini B. Hasilnya sama dengan BY pangkat 2. Nah, B kali Y ini kan sama dengan BY pangkat 2. Berarti BY ini dikalikan sebanyak 2 kali. Atau di sini kita tulis B kali Y kali B kali Y. Bisa juga BY kali BY. Nah, sekarang keluarkan dari dalam kurung B kali Y kali B kali Y. Kemudian kelompokkan yang sejenis B kali B kali Y kali Y. Totalnya ada 2, ini juga ada 2, maka hasilnya B kuadrat kali Y kuadrat. Nah, 3 contoh tadi kita bisa kerjakan menggunakan rumus. Di mana rumus tadi A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Maka di sini 5 kali 3 pangkat 3 berarti hasilnya sama dengan 5 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Kemudian 2 kali 3 pangkat 4 berarti 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 4. Kemudian yang terakhir B kali Y pangkat 2 berarti B pangkat 2 kali Y pangkat 2. A-nya adalah 5, B-nya adalah 3 dan M-nya itu sama dengan pangkat 3. Yang ini juga A-nya 2, B-nya 3. Ini A-nya huruf B dan B-nya huruf Y. Dan M-nya di sini yaitu 3, kemudian nomor 2 4, kemudian nomor 3 itu adalah 2. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan bagian ayo kita mencoba. Kita coba mengerjakan ini dengan menggunakan rumus. Rumus tadi A kali B pangkat M sama dengan
A pangkat M kali B pangkat N. Maka 7 kali 9 pangkat 5 berarti 7 pangkat 5 kali 9 pangkat 5. Yang kedua, N kali Y pangkat 4 berarti N pangkat 4 kali Y pangkat 4. Nah, jika ini digabungkan, N kali Y itu sama dengan N pangkat 4, Y pangkat 4. Nah, sekarang yang terakhir, N kali T pangkat 3 berarti N pangkat 3 kali T pangkat 3 sama dengan N pangkat 3 T pangkat 3. Oke anak-anak, untuk lebih memahami mengenai konsep perkalian pada perpangkatan, mari kita perhatikan contoh-contoh soal berikut. Nah, yang pertama di sini menyederhanakan operasi perkalian pada perpangkatan. Soalnya, sederhanakan operasi perkalian pada perpangkatan berikut. Yang pertama, 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 2. Ini tadi sama dengan rumus A pangkat M kali A pangkat N sama dengan, berarti kita jumlahkan pangkatnya. Karena basisnya di sini sama, berarti A pangkat M tambah N. Maka di sini kita jumlahkan pangkatnya, berarti 4 pangkat 3 tambah 2. Hasilnya sama dengan 4 pangkat 5. Sekarang next yang kedua, min 4 pangkat 2 kali min 4 pangkat 3. Di sini basisnya sama yaitu min 4. Maka hasilnya min 4 pangkat 2 tambah 3. Maka jawabannya sama dengan min 4 pangkat 5. Nah, sekarang yang terakhir, M pangkat 3 kali M pangkat 5. Basisnya sama yaitu M. Berarti kita tinggal jumlahkan pangkatnya. M pangkat 3 tambah 5 sama dengan M pangkat 8. Bagian kedua yaitu memangkatkan suatu perpangkatan. Sederhanakan operasi pemangkatan pada perpangkatan berikut. Di sini 4 pangkat 3 pangkat 2. Ini tadi sama dengan rumus A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Maka pangkatnya itu dikalikan. Sekarang kita ubah dulu 4 pangkat 3 pangkat 2. Artinya itu 4 pangkat 3 dikalikan sebanyak 2 kali. Berarti 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 3. Kemudian karena di sini bentuknya sama dengan bagian pertama, yaitu jika basisnya sama maka pangkatnya dijumlahkan. Itu A pangkat M tambah A pangkat N kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Maka di sini 4 pangkat 3 tambah 3. Hasilnya 4 pangkat 6. Tetapi kalau kita langsung menggunakan rumus ini, maka hasilnya sama dengan 4 pangkat 3 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 3 kali 2 sama dengan 4 pangkat 6. Jadi kalian bisa kerja menggunakan cara ini, bisa juga langsung menggunakan rumus yang ini, mana yang kalian lebih mengerti. Itu contoh kedua bagian memangkatkan suatu perpangkatan. Di sini X pangkat 3 pangkat 4. Maka X pangkat 3 kali 4. Hasilnya sama dengan X pangkat 12. Bisa juga kita operasikan dulu X pangkat 3 pangkat 4. Artinya X dikalikan sebanyak 4 kali. X pangkat 3 kali X pangkat 3 kali X pangkat 3 kali X pangkat 3. Karena di sini basisnya sama yaitu X, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan. Berarti 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan X pangkat 12. Hasilnya tetap sama. Nah, sekarang kita lanjut contoh ketiga, yaitu contoh tentang perpangkatan pada perkalian bilangan. Yang pertama, 4Y pangkat 2. Artinya di sini apa?
4Y itu dipangkatkan sebanyak 2 kali. Nah, rumusnya tadi A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Nah, sekarang coba perhatikan. Jadi 4Y itu sama dengan 4 kali Y pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2 kali Y pangkat 2. 4 pangkat 2 itu berarti 4 kali 4 kali Y pangkat 2. Jadi 4 kali 4 sama dengan 16 Y pangkat 2. Nah, adapun cara kedua ini dimana kita ketahui bahwa 4Y pangkat 2 berarti 4Y itu dikalikan sebanyak 2 kali. Berarti 4Y kali 4Y. Nah, sekarang kita kelompokkan yang sejenis, yaitu 4 kali 4 kali Y kali Y. Jadinya 4 kali 4 16 kali Y kuadrat sama dengan 16Y kuadrat atau 16Y pangkat 2. Nah, sekarang bagian B di sini W kali Y pangkat 3. Nah, kita ketahui W kali Y pangkat 3 bisa diubah W kali Y pangkat 3. Atau dalam bentuk rumus W itu adalah A, Y itu adalah B. Berarti W pangkat 3 kali Y pangkat 3. Jadi hasilnya sama dengan W pangkat 3, Y pangkat 3. Nah, yang ke C, 2M pangkat 4 kali M pangkat 5. Nah, sekarang coba perhatikan. Di sini, pada M pangkat 5 ini, koefisiennya adalah 1. Tapi 1 tidak ditulis. Dan di sini, basis atau bilangan pokoknya sama, yaitu M. Berarti kita ubah 2 kali 1 koefisien kali koefisien kali M pangkat 4 kali M pangkat 5. Nah, 2 kali 1 itu sama dengan 2 kali bagian M pangkat 4 kali M pangkat 5 masuk di rumus A pangkat M kali A pangkat N, di mana basisnya sama maka pangkatnya dijumlahkan. Berarti A pangkat M tambah N. Jadi di sini M pangkat 4 tambah 5. Jadinya 2 kali M pangkat 4 tambah 5 sama dengan 9. 2 kali M pangkat 9 berarti 2M pangkat 9. Oke, next. Contoh ketiga, di sini nyatakan perpangkatan berikut dalam bentuk paling sederhana. Di sini 4 pangkat 3 kali 2 pangkat 6. Nah, bagaimana agar pangkatnya itu sama? Maka kita sederhanakan 4 pangkat 3. 4 itu sama, bisa juga ditulis 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 itu kan sama dengan 4 pangkat 3. Jangan lupa pangkat 3. Berarti ini jadinya perpangkatan yang dipangkatkan lagi. Kali 2 pangkat 6. Nah, sekarang kita sederhanakan 2 pangkat 3 di dalam rumus tadi. A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Berarti 2 pangkat 2 kali 3 kali 2 pangkat 6. 2 pangkat 2 kali 3 itu kan sama dengan 6 kali 2 pangkat 6. Nah, sekarang di sini basisnya sama, yaitu 2. Maka berlaku rumus A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi di sini 2 pangkat 6 tambah 6 sama dengan 2 pangkat 12. Jadi hasilnya sama dengan 2 pangkat 12. Sekarang kita lihat bagian B. 3 pangkat 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 5. Nah, sekarang ini adalah perpangkatan yang dipangkatkan.
Maka 3 ini berlaku rumus A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Berarti 3 pangkat 2 kali 5 kali 3 pangkat 5. Mengapa ini langsung dioperasikan? Karena di sini bilangan pokok atau basisnya sama, yaitu 3. Jadi 3 pangkat 2 kali 5 sama dengan 10 kali 3 pangkat 5. Basisnya sama, yaitu 3, maka pangkatnya dijumlahkan. Maka berlaku rumus A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi 3 pangkat 10 tambah 5 sama dengan 3 pangkat 15. Oke, contoh berikutnya. Tentukan nilai X. Yang dicari itu nilai X yang memenuhi persamaan berikut. Sini 3 pangkat X sama dengan 81. Nah, sekarang coba perhatikan. Maka yang kita cari itu nilai X. Dan 3 pangkat X itu sama dengan rumus A pangkat M pangkat N. Jadinya A pangkat M kali N. Maka di sini 3 pangkat X kali X. Maka X kuadrat sama dengan 81. Nah, sekarang kita jabarkan 81 ini dalam bentuk perpangkatan, di mana basisnya harus sama dengan 3. Nah, sekarang kita coba 3 kali 3. 3 kali 3 itu sama dengan 9. Berarti belum. Kali 3 lagi. 3 kali 9 sama dengan 27. Berarti kali 3 lagi. Berarti 3 kali 7. 3 kali 27 itu sama dengan 81. Berarti ada berapa 3? Di sini ada 4, yaitu 3 kali 3 kali 3 kali 3. Maka perpangkatannya dari 81 itu sama dengan 3x kuadrat sama dengan 3 pangkat 4. Nah, sekarang di sini basisnya sama, yaitu 3 dan di sini juga 3. Maka ini kita hilangkan, maka sisa x kuadrat sama dengan 4. Nah, sekarang x kuadratnya sama dengan 4. Tetapi yang kita cari di sini adalah nilai dari x. Maka x-nya itu bisa jadi plus minus 2. Mengapa? Karena misalnya 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Kalau minus 2 pangkat 2 berarti min 2 kali min 2. Negatif kali negatif positif. 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi nilai x-nya adalah plus minus 2. Oke, next contoh soal terakhir. Diketahui 3 pangkat 1500 tambah 9 pangkat 750 tambah 27 pangkat 500 sama dengan 3B. Berapakah nilai B? Nah, yang kita cari di sini adalah nilai B. Kemudian di sini kita tidak mungkin mengalikan 3 itu sebanyak 1500. Nah, perhatikan di sini ada kata kuncinya sama dengan 3B. Berarti bilangan pokok atau basisnya harus sama dengan 3. Nah, sekarang 3 pangkat 1500. Di sini bilangan pokoknya 9. Bagaimana caranya agar bilangan pokoknya itu 3 dan hasilnya nanti 3 pangkat berapa yang sama dengan 9? Berarti 3 pangkat 2. Kenapa? Karena 3 kali 3 itu sama dengan 9. Dipangkatkan lagi 750 tambah 27, berarti 3 pangkat 3. Mengapa? Karena 3 kali 3 9, kali 3 27. Kemudian pangkat 500 sama dengan 3 pangkat B. Nah, sekarang di sini nanti pangkatnya pasti sama. Sekarang coba kita perhatikan. 3 pangkat 1500 tambah 3 pangkat 2 pangkat 750 itu sama dengan
rumus A pangkat M pangkat N. Berarti A pangkat M kali N. Jadi 3 pangkat 2 kali 750 tambah 3 pangkat 3 kali 500 sama dengan 3 pangkat B. 3 pangkat 1500 tambah 2 kali 750. 2 kali 750 itu sama dengan 3 pangkat 1500 tambah 3 pangkat 3 kali 500 berarti 1500 sama dengan 3B. Nah, sekarang di sini bilangan pokoknya sama yaitu 3. Maka kita sederhanakan atau jabarkan 3 pangkat 1 kali atau dalam kurung 3 pangkat 1500 sama dengan 3B. Hasilnya nanti sama. 3 kali 3 pangkat 1, 3 pangkat 1 sebenarnya tidak ditulis, kali 3 pangkat 1500. Mengapa? Karena 3 pangkat 1500 itu kan ada 3, maka kalikan dengan 3. Dan mengapa di sini ditulis 1? Agar berlaku nanti rumus A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Ini tanda kurung ini menunjukkan kali atau tanda titik. Berarti di sini nanti 3 pangkat 1 tambah 1500 sama dengan 3 pangkat B. Nah, bilangan pokoknya sama yaitu 3, kita coret. Berarti 1 tambah 1500 berarti 1500, 1 sama dengan B. Maka sekarang kita sudah dapat nilai B-nya adalah 1501. Oke anak-anak, sekian dulu penjelasan tentang perkalian pada perpangkatan. Jadi, tadi kalian sudah belajar 3 hal dalam perkalian pada perpangkatan. Yang pertama, bagaimana mengalikan 2 perpangkatan dengan basis yang sama. Kemudian, yang kedua, memangkatkan suatu perpangkatan. Yang ketiga, memangkatkan suatu perkalian bilangan. Jadi, jika ada kesulitan, silakan langsung bertanya. Dan di pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang pembagian pada perpangkatan. Selamat menonton, semoga sukses, salam semangat.